presence, Lord. Lord, I give you my heart, I'll give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Mari your semua way. kita nyanyikan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. And Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lebih tinggi lagi kita nyanyikan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Give you our heart, Jesus. Have your way in me. Have your way in me. Mari kita nyanyikan sekali lagi, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Mari jadikan lagu ini lagu doa kalian. Because we live for you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Lord, have your way in me. Yes, Tuhan.
lagu ini Tuhan, biarlah lagu ini Tuhan menjadi setiap doa kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan memberikan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan untuk Engkau. Dan biarlah Tuhan setiap hati ini Tuhan, biarlah bisa menjadi berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hidup kami Tuhan bisa Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan yang sudah merasakan hadirat Tuhan yang siap dipakai Tuhan. Lebih lagi mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Oke, sama-sama boleh duduk ya. Oke, kita bakalan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan membacakan satu ayat dulu. Di Mazmur 54 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Ya, kayak lagu tadi ya, kita mau memberikan segenap hati kita, segenap jiwa kita untuk Tuhan, tapi nggak cuma itu aja, karena kita juga bisa memberikan satu persembahan melalui apa yang kita punya yang dikasih dari Tuhan kayak gitu. Dan di sini kita udah di ayat ini udah tertulis juga gitu. Kita memberikan persembahan korban tapi kita punyanya sebagai materi gitu ya. Karena kita mau bersyukur nama Tuhan itu baik kayak gitu. Dan di sini tertulis juga dengan rela hati. Jadi usahakan kalian memberikan karena kalian emang rela untuk memberi gitu, bukan karena paksaan kayak gitu ya. Jadi kalian relanya berapa ngasih, kalian ngasihnya segitu aja. Karena Tuhan melihat hati bukan melihat nominal. Amin. Amin. Ya, sama-sama kita buat tundukkan kepala, kita berdoa ya. Yes Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan pada sore hari ini. Tuhan biarlah Engkau yang melihat Tuhan setiap hati kami Tuhan, setiap kerelaan hati kami. Tuhan sekali lagi biarlah setiap persembahan kami Tuhan, mungkin jumlahnya nggak banyak Tuhan, tapi biarlah ini juga bisa menjadi satu sarana Tuhan untuk bisa memperlebar kerajaan-Mu, untuk bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan yang siap memberikan persembahan, kita sama-sama katakan amin. Oke, sembari persembahannya dibagikan, kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, yang pertama kita nggak bosan-bosan ya buat ngajak kalian ke persekutuan doa. Nah, kalau buat yang mungkin belum tahu, kita setiap hari Jumat itu ada persekutuan doa di tempat ini jam 7.30 malam, oke? Jadi buat kalian yang mungkin pada waktu itu ada waktu atau mungkin kalian belum ada acara, kan bisa sempatkan untuk datang ke persekutuan doa ini karena aku yakin bakal banyak hal-hal yang kita mau doakan lebih lagi dan kita juga bakalan sharing satu sama lain gitu ya. Jadi kita juga bisa mendengar kesaksian dari banyak orang gitu dan itu pasti bisa menguatkan setiap kita. Amin. Dan kita juga nggak bosan-bosan buat ingetin kalian untuk baca Alkitab gitu ya. Dan kita nggak cuma ngingetin doang, kita juga sediain di sini ada ayat-ayatnya buat kalian yang pingin baca Alkitab tapi nggak tahu mulai dari mana, kalian boleh screenshot atau kalian boleh foto gitu ya halaman ini di depan kalian ini. Dan nanti kalau misalnya udah minggu depan kita bakal update lagi. Jadi ini bukan setiap minggu kita tampilin sama gitu ya. Ini kita setiap minggu ubah guys karena emang kita update setiap minggunya kayak gitu. Oke, coba towel kanan kirinya bilang jangan lupa baca Alkitab ya. Jangan lupa baca Alkitab ya. Oke, ini ada acara yang penting banget yaitu baptisan. Nah, kita adain baptisan ini di bulan ini yaitu minggu depan ya, hari Minggu. Jadi kalau buat kalian yang mungkin rindu untuk dibaptis, kalian bisa daftar ke home team kalau kalian nggak tahu mau cari ke siapa untuk daftar. Atau kalau misalnya kalian tahu teman kalian yang mau dibaptis atau rindu masih ragu-ragu gitu, kalian bisa encourage juga dan kalian bisa tanya ke home team juga yang di depan tadi yang nyambut kalian itu gimana ya cara daftar baptisan, kan bisa tanya-tanya di sana juga kayak gitu. Dan yang gak kalah penting lagi, kita juga ada rekreasi guys. Nah, yang minggu lalu udah datang pasti udah tahu ya, kita ada acara ini. Tulisannya EMBLC Youth Goes to Taichung Nantou. Jadi ini tuh pertama kali kita ngadain acara kayak gini. Jadi terus kemarin pas aku tadi pagi pas kita lihat daftar namanya, satu bus udah penuh guys. Nah, yang udah daftar jangan lupa bayar ya. Kalau bayar boleh, kalian pokoknya lihat di QR code ini, selesainya itu ada kayak rekening gitu untuk membayar gitu. Nah, kalian bisa transfer atau kalau misalnya kalian nggak ada rekening untuk transfer, kalian juga bisa cari aku deh. Kalian bisa bayar cash juga, cari aku aja, ntar aku bantuin kayak gitu.
Nah ini kita ngapain aja sih sebenarnya? Kalian di sini bisa lihat ya, ada tulisannya this trip includes ada ke Taichung Theater, terus ada dapat all you can eat juga, itu udah termasuk dia harga 299 aja. Good deal, best deal ya. Jadi ini kalian bisa ikutin ini. Terus kita pergi ke Babuza Dream Factory, sama terakhir kita bakal jalan-jalan di Fengcia Night Market. Mantep gak? Mantep gak guys? Mantep. Jadi kalau kalian yang pengen mau daftar, mau ikutan langsung cepetan scan QR code-nya karena bus kita udah pesan 3. Dan itu bentar lagi bakalan full, soalnya yang satu aja udah full gitu kan. Jadi buruan aja, mecen cepetan daftar. Terus itu tanggal 30 September juga hari Sabtu. Jadi ini ibadahnya juga ditiadakan. Jadi kalian gak perlu takut, oh gak ada libur atau apa. Pasti libur itu hari Sabtu kayak gitu. Dan itu ada libur Mid Autumn Festival gitu. Jadi pasti libur, yang kerja juga pasti libur, oke? Coba bilang kanan kirinya, ayo ikutan ke Taichung. Ayo ikutan ke Taichung. Oke, dan yang terakhir kita juga mau welcome home. Aku nggak dikasih kertas welcome home ya, tapi aku tahu sih siapa yang baru ya. Ada anak Xiaozhong namanya Davin. Bener kan Davin? Halo. Ini satu information aja ya guys, dia 10 tahun di bawahku gitu. Aku akhirnya punya anak beda 10 tahun, dia masih SMP. Jadi kita kalau kalian yang udah cici-cici koko di sini, ayo kita welcome dia ya. Dia masih kecil banget, jangan terekspos gitu ya. Kita sekali lagi bilang welcome home ya. 1, 2, 3. Welcome home. Oke, senang banget ya. Oke, semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin. Oke, kita undang Celisa. Halo, oh ya. Halo semuanya. Sekali lagi aku mau nge-welcome buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir atau mungkin juga baru pertama kali sampai ke Taiwan ini. Welcome banget. Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Yes Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan jika pada hari ini Tuhan kami bisa berada di tempat ini Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, setelah ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati setiap hati kami, Kau yang berkati setiap tanah hati kami ini Tuhan, agar siap untuk menerima setiap benih-benih itu. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau yang akan memberikan pertumbuhan itu ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, Kau yang berkati setiap fokus kami, Kau yang berkati setiap telinga kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap Tuhan setiap pesan-pesan yang kiranya mau Engkau sampaikan kepada setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, ya seperti yang kita sudah lihat di layar, minggu ini kita masuk ke tema baru, yaitu adalah Youth Change Makers. Nah, apa itu Change Makers? Oke, bentar ya. Kayaknya butuh bantuan. Oke, ya. Jadi change maker itu pertama pas aku Google, hasilnya adalah alat yang bisa memberikan kembalian, kayak sungguhan, kayak aku kayak speechless, kayak sebentar aku kok nggak nemu gitu artinya gitu. Terus akhirnya ada satu yang nemu gitu, artinya itu a change maker is anyone who proactively works to improve the environment around them gitu. Seseorang yang kayak secara aktif itu mau meningkatkan atau membawa perubahan ke lingkungan di antara lingkungannya gitu. Dan kita juga mau baca ayat pegangan kita di bulan ini yang adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Aku mau mengundang yuk kita sama-sama bacain ya. Kita mulai 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, amin. Kayak di sini kan tertulis gitu ya, kayak jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda gitu. Kenapa sih? Apa hubungannya rendah sama muda ini gitu? Apa hubungannya sama umur gitu? Kok kayaknya kira-kira nih umur tuh begitu sensitif gitu. Terus karena seorang yang masih muda itu sangat wajar dan nggak apa-apa gitu, karena mereka ya wajar untuk melakukan kesalahan gitu. Kalau orang tua gitu mungkin sering bilangnya tuh kayak
kamu itu loh masih kecil, kamu tuh tahu apa gitu, kamu hidup loh ya baru kemarin sore kayak gitu. Jadi kayak emang kalau kita masih muda itu kita emang belum punya pengalaman, kita juga belum punya pengetahuan yang cukup gitu untuk mengerti gitu. Nah terus gimana caranya kita jadi change maker gitu, bagaimana kita bisa membawa perubahan itu gitu. Kan kalau misalnya di Alkitab, kira-kira kalian tahu nggak siapa orang muda yang tertulis di Alkitab gitu, anak muda. Siapa? Daud. Ya benar. Ada yang lain? Ada yang tahu yang lain siapa? Daniel, benar juga. Ada Yosua juga, ada banyak gitu anak-anak muda yang Tuhan pakai dengan luar biasa gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat Daud ketika dia masih muda, dia sebenarnya pekerjaannya adalah pengembala kan. Tapi ketika saat itu, ketika dia mau melawan Goliat, banyak orang yang meragukan dia gitu. Bahkan saudara sendiri atau mungkin kayak terutama saudaranya sendiri tuh meragukan Daud juga gitu. Karena ya saudaranya tahu dong, adikku loh kerjaannya cuma di rumah, cuma melihara kambing, gimana caranya dia bisa ngelawan Goliat gitu. Dan jadi Daud ketika dia sebelum menghadapi Goliat, yang harus dia hadapi adalah keraguan dari saudaranya sendiri gitu. Dan kita mau balik lagi ke ayat ini lagi gitu. Jadi ayat ini sendiri itu merupakan pesan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius gitu. Dan Timotius di sini itu umurnya tuh jauh lebih muda dibanding Paulus gitu. Bahkan beberapa sumber tuh bilang perbedaan umur mereka tuh bisa 30 sampai 40 tahun guys. Jadi kita yang di sini yang beda 10 tahun masih nggak apa-apa gitu, wajar gitu. Dan Paulus di sini mau memberitahu Timotius karena di Timotius ini meskipun dia masih muda, tapi dia tuh udah menjadi pemimpin dari gereja mula-mula yang di Efesus gitu. Dan kalau misalnya kalian tahu di Alkitab, gereja yang di Efesus ini merupakan salah satu gereja terbesar, gereja mula-mula terbesar di zaman itu gitu. Jadi begitu banyak orang-orang yang mungkin sebenarnya lebih tua dibanding Timotius yang berada di bawah pimpinannya gitu. Sehingga di sini Paulus tuh benar-benar nge-highlight, benar-benar nge-encourage Timotius, jangan sampai kamu itu menganggap dirimu tuh rendah, atau jangan sampai kamu menganggap kamu itu nggak bisa cuma karena kamu itu lebih muda gitu. Jangan sampai bahkan jangan sampai orang-orang tuh ngeremehin kamu hanya karena umurmu gitu. Dan mungkin tapi sedikit disclaimer ya di sini, kayak kita memang nggak bisa mengendalikan bagaimana orang berpikir tentang kita gitu. We cannot control how they will judge us gitu. Kayak akan ada selalu orang yang menghakimi kita apapun perbuatan baik yang kita lakukan gitu. Tapi di sini kita mau fokus ke hal-hal yang sebenarnya kita bisa atur gitu. Hal-hal yang membuat kita itu bisa jadi change maker, atau hal-hal yang membuat kita bisa membawa sebuah perubahan itu gitu. Dan kita mau lihat juga di ayat yang ke-12 ini, hal-hal apa yang bisa kita lakukan, hal-hal apa yang bisa kita rubah adalah tercatat juga di sini, yaitu dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, kesetiaan dan juga kesucian kita gitu. Apakah dan di hal-hal ini itu adalah hal-hal yang bisa kita atur gitu. Kita bisa ngatur apakah perkataan yang kita sampaikan tuh udah baik gitu. Apakah kata-kata kita itu udah memberkati orang lain gitu. Terus apakah tingkah laku kita tuh udah membantu orang lain enggak? Apakah kita bisa melihat kebutuhan orang gitu. Dan bahkan apa kamu udah mengasihi orang yang ada di kanan kirimu gitu. Dan bahkan mungkin kayak sesimpel kita bisa on time, itu kita udah menghargai orang-orang yang memberikan waktunya untuk kita gitu. Nah, dan yang terutama apakah segala perbuatan kita itu udah memuliakan nama Tuhan gitu. Kalau denger yang barusan aku omongin kok berat banget ya jadi orang Kristen gitu. Harus sopan, harus baik kayak gitu. Terus tapi ya emang berat guys. Aku nggak melihat itu ringan sama sekali gitu. Tapi berat, tapi bukan berarti itu nggak mungkin gitu. Dan kenapa sih kita harus membawa perubahan gitu? Kenapa kita jadi change maker? Itu sekali lagi bukan untuk diri kita sendiri, bukan juga buat orang lain, tapi balik lagi kita melakukan itu tuh untuk memuliakan Tuhan gitu. Sehingga semakin banyak orang lebih mengenal Tuhan, semakin banyak orang bisa merasakan betapa luar biasanya, betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap dari kita. Dan kita juga
selain memang hal itu berat, tapi kita juga punya Tuhan yang lebih luar biasa lagi gitu, yang bisa memampukan kita, dan Tuhan yang bisa memakai setiap dari kita tanpa terkecuali. Dan selain itu kita bisa membawa perubahan, sama seperti yang di sharingin Cimean minggu lalu, buat teman-teman yang hadir di Fresher Night minggu lalu, Cimean juga bilang kalau segala sesuatu yang besar itu pasti dimulai dengan hal yang kecil-kecil gitu. Jadi yang penting itu apa? Yang penting itu kita mau untuk mulai. Yang penting kita mau mulai untuk membuat perubahan itu gitu. Dan kalau misalnya kita pengen lingkungan kita berubah, yang harus berubah terlebih dahulu siapa gitu? Ya kita sendiri gitu. Makanya di hari ini topik yang aku mau sampaikan lebih lagi adalah start with you gitu. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Hal-hal apa yang bisa kita kerjakan, hal-hal apa yang membuat kita itu bisa membawa sebuah perubahan gitu. Dan yang pertama adalah know your identity gitu. Tahu identitas kita yang sebenarnya sih. Coba kalian tanya ke kanan kiri, siapa sih kamu gitu. Dijawab dong. Kalau aku Lisa, salam kenal. Jadi tapi bukan itu. Di sini siapa? Ya halo. Halo semuanya. Ya. Nah, tapi siapa ini bukan nama ya, tapi identitas kita itu siapa gitu. Dan setiap dari kita ini adalah anak-anak Tuhan gitu. Yuk sama-sama kita mau ngomong ke diri sendiri, aku anak Tuhan gitu. Aku anak Tuhan. Oke, dan kita juga bisa baca ini di Yohanes 1 ayat 12. Kita boleh yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ya kita semua itu yang percaya sama Tuhan, yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita semua ini adalah anak-anak Allah gitu. Dan kalau kita mau belajar tentang bagaimana kita menghidupi identitas kita sebagai anak Allah ini, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan Yesus adalah Son of God gitu, dia adalah anak Tuhan gitu. Dan kalau kita baca di Alkitab, banyak banget yang bilang Tuhan Yesus itu penipu. Banyak yang bilang Tuhan Yesus itu pembohong. Kayak dia loh cuma anak tukang kayu gitu, dia loh tahu apa tentang firman Tuhan kayak gitu. Dan bahkan juga ada orang yang bilang kalau Tuhan Yesus tuh orang gila gitu. Tapi apakah itu merubah sikap dari Tuhan Yesus gitu? Enggak gitu. Karena Tuhan Yesus tuh udah tahu siapa dia sebenarnya gitu. Dia adalah anak Tuhan gitu. Jadi segala perkataan orang, segala kebohongan yang dia dapatkan, dia nggak terpengaruh akan hal itu karena dia tahu siapa dia sebenarnya gitu. Dan yang terutama Yesus tahu bahwa dia itu berharga gitu. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap dari kita ini juga berharga buat Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa tahu kalau kita ini berharga di mata Tuhan Yesus? Kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 18. Di sini aku pakai versi yang NLT, bakal aku bacain aja. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again, for this is what my Father has commanded. Jadi kayak Tuhan Yesus itu menganggap kita berharga, dan dia menunjukkannya dengan dia mengorbankan dirinya gitu. Bahkan dia mengorbankan dirinya itu secara sukarela untuk menebus setiap dosa dari kita gitu. Bahkan maksudnya kayak bahkan ketika kita belum bertobat pun Tuhan Yesus itu udah segitu mengasihi kita gitu. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Dan seperti Tuhan Yesus yang meletakkan keberhargaan dirinya kepada identitasnya bahwa dia adalah anak Tuhan, mari kita juga meletakkan identitas kita itu juga sebagai anak Tuhan gitu. Kita adalah anaknya yang berharga, bahwa Bapa kita itu akan selalu mengasihi kita apapun yang kita perbuat gitu. Dan ini ada satu kalimat yang aku ngerasa begitu luar biasa banget dan benar-benar bisa jadi reminder di kapanpun itu. Bakal aku bacain dulu. You are not random, you are not an accident, you are the product of a creator who lovingly made you in his image after his likeness as his masterpiece. Dan aku mau ngundang sama-sama yuk kita baca ini bareng-bareng, tapi kita ganti you are-nya sama I am gitu. Kita mau ngomong ini ke diri kita sendiri, kita mau mengimani ini gitu. Yuk sama-sama kita mau omongin, I am not random,
I am not an accident. I am the product of a creator who lovingly made me in his image after his likeness as his masterpiece. Ya, jadi kayak kita semua ini adalah masterpiece-nya Tuhan gitu. Kita semua ini spesial, kita semua diciptakan gak ada satupun yang sama, tapi kita sama-sama dikasihi luar biasa gitu sama Tuhan. Dan kita itu akan, maksudnya orang yang paling mengenal kita itu ya pencipta kita sendiri, yaitu Tuhan gitu. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan dia akan selalu mengasihi kita gitu. Dan mengenai soal identitas ini, aku juga mau sharing gitu. Malah sebenarnya kalau keraguan akan identitasku itu sendiri berasal dari diriku sendiri gitu. Kayak mungkin flashback ketika aku masih SMP, masih kelas 7 atau kelas 1 SMP itu aku pendiam banget, kayak apa ya, mungkin orang-orang tuh sampai nggak mau ngobrol sama aku karena aku kelihatan kayak nggak mau diajak ngobrol, padahal sebenarnya di sini tuh tulisannya please ajak aku ngomong duluan gitu, sependiam itu gitu. Terus kayak bahkan ada satu kejadian yang aku inget banget, kayak pas itu tuh ada temanku yang kayak dia udah nggak masuk beberapa hari gitu kan. Terus aku berpikir aku tuh mau nanyain dia kenapa gitu, apa sekarang udah nggak apa-apa gitu. Tapi sampai pulang itu keluar, itu kata nggak keluar gitu. Aku nggak nanya sama sekali gitu, itu cuma kesimpan di pikiranku sendiri gitu. Dan kayak ya aku ngerasa apa ya, kok gitu aja nggak bisa sih gitu loh. Main tinggal ngobrol gitu loh, tapi kayak nggak bisa gitu, kayak nggak ada kata-kata yang keluar gitu. Dan aku tuh sering ngerasa diriku nggak berharga gara-gara itu gitu. Terus kalau misalnya kalian tahu, mungkin yang tahu yang zamanku kali ya. Pas aku SMP itu ada satu komedian yang baru muncul, dia tuh Fitri Tropika. Pada tahu nggak ya? Tahu kan? Yang jawab cuma di sebelah sini. Ya, jadi Fitri Tropika itu kalau dulu kalian masih nonton TV di Trans TV, dulu belum ada, dulu YouTube udah ada kayak, tapi belum nonton. Nah, Fitri Tropika itu kayak komedian yang dia tuh sikapnya lebay banget gitu, kayak semua itu dilebih-lebihkan gitu. Dan aku, supaya aku ngerasa ada orang yang mau ngajak aku ngobrol, aku niru itu gitu. Niru kayak aku belajar gimana ya biar bisa lebay kayak gitu. Dan kayak biar apa? Biar aku bisa punya temen gitu, sungguhan kayak gitu. Dan jadi aku tuh menaruh identitasku ke seberapa banyak orang yang mau temenan sama aku gitu. Dan sering juga gitu, aku sering ya itu balik lagi menyalahkan diriku sendiri gitu. Kok gitu aja nggak bisa sih gitu, ngomong gitu aja nggak bisa sih gitu. Bahkan sebenarnya aku juga masih berjuang gitu akan hal ini gitu. Kayak misalnya ketika aku ngerasa performanceku atau kayak performaku itu kurang baik di kerjaan, atau misalnya kayak aku dapat teguran, itu aku langsung benar-benar kayak ngerasa diriku tuh nggak ada harganya gitu. Maksudnya kayak kok bisa sih gitu, kenapa bisa gini lagi kayak gitu. Dan bersyukurnya kayak bersyukur banget gitu, aku benar-benar ngerasain kasih Tuhan, kayak Tuhan yang selalu mengingatkan aku kalau aku tuh tetap anaknya yang berharga gitu. Meskipun gak ada yang mihak aku tuh tetap punya Tuhan yang akan selalu mihak aku gitu. Tuhan yang akan selalu mengasihi aku tanpa ngelihat aku tuh seberapa pintar atau hasilku tuh seberapa bagus, tapi Tuhan tuh tetap mengasihi gitu. Nah ini kan kalau yang ngomongin kayak yang meragukan tuh diriku sendiri gitu. Mungkin ada yang nanya gitu, terus gimana kalau misalnya yang ngomongin atau yang ngasih identitas yang jelek itu dari teman-temanku gitu. Mereka yang kayak ngecap aku hal-hal yang buruk gitu. Pertama, lihat dulu siapa yang ngomong gitu. Terus tujuannya itu apa? Misalnya kalau misalnya yang ngomong itu mentor atau leader kalian dan tujuannya itu untuk kebaikan kita pribadi, pertama kita bisa mendengar dulu. Terus kita mungkin bisa, tapi juga nggak asal langsung diterima ya, kita bisa mendengar dulu, terus kita juga bisa mikir gitu dan berdoa, bener nggak ya yang diomongin tuh beneran terjadi nggak ya? Kita juga bisa minta Tuhan tuh yang memberikan pengertian juga gitu. Tuhan bener nggak ya ini gitu? Apa aku tuh cuma apakah emang dia mau ngomong ini demi kebaikanku gitu? Nah, terus dari itu kita juga bisa mendoakan dan melakukan yang terbaik kalau misalnya itu memang baik untuk kita dan kita bisa menjadi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya yang ngomongin itu memang karena dia cuma cemburu atau emang cuma buat
maksudnya buruk itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan dilabrak ya guys, sungguhan. Jangan dilabrak gitu. Ya mungkin yang aku omongin ini nggak terdengar masuk akal ya, maksudnya kayak ada orang yang ngomongin kamu jelek di belakangmu, terus kamu cuma diem aja gitu. Bahkan aku mau ngomong, kita malah harus mengasihi dia lebih dan malah mendoakan dia gitu. Karena kita nggak tahu gitu, dia bisa ngomong kayak gitu, kita nggak tahu sebenarnya masalah apa yang dia hadapi gitu. Atau mungkin ada sebuah pergumulan sendiri gitu di dalam dirinya gitu. Dan aku sih percaya, maksudnya orang-orang yang beneran kenal sama kamu, orang-orang yang kenal sama kamu yang sebenarnya itu gimana, pasti juga nggak akan segampang itu percaya sama omongan yang salah ini gitu. Tapi ya mungkin terdengar aneh juga ya, maksudnya kayak kita udah diomongin jelek, terus kita malah cuma diem dan malah harus doain dia gitu. Aku tahu dan itu sangat wajar gitu loh kalau kita terluka gitu loh karena omongan orang lain itu gitu. Karena ya kita emang tetap manusia biasa gitu, kita punya perasaan, kita punya emosi gitu. Dan gimana cara kita bisa melewati itu, kita minta, sekali lagi kita minta Tuhan gitu yang mengingatkan kepada kita gitu, siapa kita sebenarnya gitu. Dan pendapat orang lain itu nggak akan merubah identitas kita di dalam Tuhan. Kita tetaplah anaknya yang dikasihi dan kita adalah anaknya yang Tuhan tuh akan selalu memperjuangkan kita gitu. Oke, ya. Siapa kita itu bukan berdasarkan pandangan orang lain, tetapi siapa kita di dalam Tuhan. Oke, terus kita mau lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah recognize that you are in a learning season of life gitu. Kita bisa menjadi pembawa perubahan ketika kita menyadari kalau sekarang ini kita sedang dalam masa untuk belajar gitu. Dan sebenarnya nggak cuma masa ini sih, kayak sebenarnya kita akan terus belajar gitu dalam kehidupan ini. Karena mungkin sekarang kalau buat yang sekolah ya kita harus belajar buat dapat nilai yang bagus gitu. Terus kerja ya kita harus belajar gitu. Tapi di long run itu kayak maksudnya di perjalanan hidup kita itu kita bakal terus belajar terus gitu. Dan sekarang ini kita itu hidup di zaman yang sebenarnya informasi itu begitu banyak kita bisa dapat gitu, begitu gampang juga gitu. Dan buat kita untuk mengekspresikan pendapat atau perasaan kita itu juga gampang banget gitu, bisa langsung pakai IG lah, bisa langsung live atau pakai TikTok gitu, atau ya cara lain-lainnya gitu. Dan makanya karena itu penting bagi kita itu menyadari gitu, kalau mungkin memang kita itu masih muda gitu, mungkin memang pengalaman dan pengetahuan yang kita punya itu mungkin juga lebih terbatas gitu dibandingkan orang-orang yang sudah lebih tua gitu. Dan makanya ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita itu mau belajar sama-sama gitu. Kita bisa belajar dan mendengar dan juga menghargai setiap pendapat yang orang lain punya gitu. Mungkin kalau misalnya yang susah mungkin kayak misalnya udah beda generasi gitu. Misalnya mungkin paling gampang sih kita ya. Cuma paling gampang mungkin kita lihat hubungan kita sama orang tua kita juga gitu. Kayak pasti udah beda generasi kan. Apa yang menurut kita benar pasti salah gitu di matanya orang tua kita gitu. Aku sama mamaku tuh juga kayak misalnya aku suka bajunya yang warna biru gitu. Mamaku tuh bingung gitu, kenapa aku suka sama biru gitu. Dia maunya aku suka pink gitu, tapi kan aku nggak suka pink mah gitu. Dan kayak begitu banyak miskomunikasi yang terjadi gitu. Dan itu juga terjadi gitu di kehidupan kita gitu. Kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang mungkin nggak cuma beda 1-2 tahun, tapi ternyata bedanya udah belasan tahun dan bahkan udah beda generasi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak langsung sepenuhnya menolak kayak nggak mau dengerin itu loh, nggak relevan, itu loh nggak bisa gitu diterapin di zaman sekarang gitu. Tapi kita mau lebih let's be open minded guys, kayak kita mau coba dengar gitu, kita mau coba dengar pendapat mereka itu gimana, terus mungkin kita juga bisa belajar ngelihatnya itu dari sudut pandang mereka gitu, bukan dari sudut pandang kita, tapi gimana kok dia bisa berpendapat seperti itu gitu. Dan kita juga bahkan bisa bertukar pendapat dan juga bisa berdiskusi gitu. Dan di sini aku juga mau nge-highlight learning di sini itu juga bukan belajar tentang kehidupan juga, tapi tentang belajar firman Tuhan gitu. Di ayat pegangan kita, di ayat selanjutnya itu, di ayat ini, itu di sini Paulus tuh mengingatkan Timotius untuk selalu belajar dengan rajin gitu.
sehingga dia bisa menerapkan setiap firman Tuhan yang dia dapatkan itu dengan tepat. Kita mau bacain sama-sama 1 Timotius 4 ayat 13-16, tapi kita bacanya gantian aja. Yang 13 yang cewek, yang ganjil yang cewek, yang genap yang cowok. Oke, kita mau mulai ya. 1, 2, 3. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Cowok guys, yuk, ayo ulang lagi ya. Ayat 14 yuk, cowok-cowok. 1, 2, 3. Yuk 15, cewek perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Semua itu. Dan semua orang yang mendengarkan. Yes, amin. Jadi di sini tuh Rasul Paulus tuh juga ngingetin Timotius gitu. Ayo kamu tuh rajin belajar gitu loh, baca kitab suci itu dibaca gitu, dan gunakan kitab suci yang udah kita baca ini untuk membangun dan untuk mengajar orang-orang yang berada di bawah pimpinan Timotius gitu. Dan bahkan di sini tuh Paulus tuh juga bilang kalau ini semua itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepadamu supaya kamu tuh bisa membantu orang lain gitu, supaya kamu bisa memberikan bantuan dan memberikan pengajaran akan kitab-kitab suci gitu. Dan bahkan di ayat ke-16 tertulis kalau kenapa harus bertekun dengan semua itu, kenapa harus rajin baca Alkitab, karena dengan demikian Timotius tuh bisa menyelamatkan dirinya dan dia bisa menyelamatkan semua orang yang mendengarkan dia gitu. Kalau misalnya kita tahu Alkitab atau firman Tuhan itu adalah sebenarnya adalah kayak buku panduan gitu. Misalnya kalau misalnya kita beli elektronik tapi kayaknya aku aja nggak pernah baca buku panduan apalagi kalian gitu. Kayak apa ya yang gampang, ya pokoknya itu tuh sebenarnya kayak buku panduan cara pakai alat gitu, misalnya kalau misalnya buat alat elektronik gitu. Tapi kalau di kehidupan kita, Alkitab itu adalah buku panduan gimana caranya kita bisa menjalani kehidupan ini gitu. Dan ya melalui Alkitab itu kita bisa belajar kebenaran itu sebenarnya apa gitu, apa yang sebenarnya benar di matanya Tuhan gitu. Dan kenapa kita harus belajar ini? Agar kita tuh nggak gampang tertipu oleh musuh dan kita tuh nggak gampang kebawa oleh arus dunia ini gitu. Karena aku juga ngerasain banget sih kayak informasi tuh begitu gampang banget didapat di dunia ini gitu. Kayak semua orang tuh bisa berpendapat gitu. Karena itu kita harus punya dasar yang kuat, apa sih yang sebenarnya yang benar itu kayak gimana gitu. Supaya kita nggak gampang terbawa arus ini gitu. Dan melalui Alkitab kita juga bisa mengenal siapa sih Tuhan yang sebenarnya gitu. Dan kita juga bisa ngerasain kayak seberapa besar kasih Tuhan tuh kepada kita gitu. Dan bahkan kayak aku pun bisa ngasih review, bahkan melalui Alkitab pun kita tuh bisa dapat jawaban, kekuatan, dan juga petunjuk gitu dari masalah kita gitu. Tapi caranya gimana gitu? Aku tahu baca Alkitab tuh gak gampang. Aku tahu belajar Alkitab tuh gak gampang. Kayak aku pun juga ngerasain itu sendiri gitu. Dulu pas aku habis dibaptis terus kayak ngerasa sangat berapi-api gitu. Kayak aku mau baca firman Tuhan kayak gitu. Kayak begitu berapi-api. Terus pas aku mulai baca, tiba-tiba aku hilang. Ketiduran gitu kayak. Terus habis itu balik lagi ke pola yang sama, langsung merasa bersalah, kok aku ketiduran gitu, kok kayak aku baca Alkitab kok kayak gak ngerti apa-apa gitu. Dan maksudnya di proses itu, aku tuh belajar juga gitu, penting buat kita tuh menyadari kenapa sih kita perlu baca Alkitab gitu. Penting untuk kita menyadari tuh kenapa kita itu harus belajar firman Tuhan. Karena ketika kita tahu kenapa itu penting, makanya kita udah punya motivasi untuk belajar itu gitu. Terus kita juga belajar untuk mendengarkan atau mencari pendapat orang lain gitu. Misal tadi kan aku nyoba baca nggak ngerti nih, ya coba tanya ke leadermu gitu, orang-orang yang lebih ngerti gimana ya baca Alkitab yang benar itu gimana gitu. Kayak kok aku membaca ini nggak ngerti gitu. Dulu pas itu leaderku bilangnya coba kamu baca 2-3 kali gitu, nanti kamu dapat apa. Kok aku tetap nggak dapat apa-apa ya. Tapi akhirnya tak simpen sendiri sih, soalnya sungkan. Soalnya kayak udah berapa kali nanya gitu. Tapi
kebetulan ada orang lain juga gitu yang ngajarin kayak gimana sih kamu bisa ngerti Alkitab itu maksudnya apa gitu, pasal ini tuh ngomongnya gimana. Itu kita bisa melakukannya dengan memakai Google. Kita bisa mencarinya gitu, dan mencarinya gimana? Ini sebuah tips gitu. Misalnya kalau misalnya kalian lagi baca tentang ulangan tuh kan seperti judulnya, mengulang semua yang tertulis di Keluaran gitu, dan yang diulang itu bener-bener semua hukum-hukum Allah gitu, terus semua ukuran-ukuran berapa panjangnya, never ending gitu. Nah, kalian bisa nyoba ulangan 5, terus tambahi tulisan commentary gitu. Atau misalnya kalian mau linknya, kalian bisa tanya ke aku, nanti aku kasih link yang bener. Takutnya sekarang juga banyak link-link yang nggak bener gitu. Terus maksudnya nggak ada linknya sih, nanti tanya aku ya. Kalau misalnya, salah, commentary itu apa sih? Commentary itu adalah beberapa ahli Alkitab, jadi mereka yang mempelajari memang Alkitab itu nanti di sana itu kayak tertulis gitu, konteksnya ayat ini tuh sebenarnya gimana gitu, gimana kejadian apa yang sebenarnya terjadi di zaman itu gitu. Atau misalnya kayak ada beberapa yang kadang ngasih gambarannya dengan jelas gitu. Yang aku belajar ketika aku belajar tentang, yang aku baca yang dari ulangan pas itu tuh kayak ditunjukin gitu loh, sebenarnya gambar apa sih dari ukuran-ukuran ini tuh ternyata mesbah Tuhan, bentuknya kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak oh ya ngerti kenapa itu kayak gitu gitu. Dan iya, maksudnya menurutku apa yang harus kita lakuin pertama gitu. Yang pertama itu ya kita harus itu menyadari kalau baca Alkitab tuh penting gitu, dan kita mau gitu untuk memulainya gitu. Mari kita mulai dengan, mungkin kita bisa mulai misalnya kalau tadi yang bacaan Alkitab mungkin masih terlalu banyak, kita bisa mulai bahkan dengan mungkin berapa ayat gitu. Dan mungkin ini juga tips, pokoknya jangan sampai kalian asal mengkutip ayat sembarangan gitu, atau kalian cuma ngerasa oh ya ayatnya bagus sih aku mau pakai kayak gitu, tapi benar-benar kalian harus lebih ngerti lagi gitu konteksnya tuh apa. Dan sungguh aku kayak benar-benar percaya sih ada banyak hal yang lebih gitu yang bisa disampaikan melalui ayat itu gitu untuk kita semua. Oke. Ya. Oke, kita mau masuk ke poin yang ketiga. Oke, kita poin yang ketiga adalah recognize and reject idealistic expectation gitu. Menyadari dan menolak ekspektasi yang terlalu idealis. Idealis tuh kayak gimana? Ini aku nyari, aku nyari. Ya aku mencari arti ini, dan idealisme, aku bacain, idealisme adalah sebuah keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh seseorang dan bersangkutan dengan sumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya, dan kebiasaan. Dan setiap orang pasti punya pandangan idealisme yang berbeda gitu. Kayak apa yang menurut mereka ideal, belum tentu menurutku ideal kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu, karena tertulis di sini, karena idealisme seseorang tuh benar-benar bergantung dengan pengalamannya dia, pendidikan dia, kultur budaya, dan juga kebiasaan. Ya. Dan sebenarnya ketika kita punya pandangan yang idealis, maksudnya kan kita sebenarnya itu hal yang baik juga gitu. Kita tahu yang baik itu sebenarnya kayak gimana gitu. Kita tahu oh yang ini itu baik, yang ini itu nggak baik gitu. Nah, hal ini menjadi hal yang negatif kalau misalnya ketika kita meletakkan ekspektasi kita yang ideal ini ke orang lain gitu, atau ke hubungan kita gitu, atau bahkan sekolah gitu, atau juga gereja gitu. Kita menuntut orang-orang ini tuh untuk sesuai dengan standarnya kita gitu. Kamu harus gini dong kalau baru mau dibilang baik gitu. Nah itu baru hal itu tuh benar-benar jadi hal yang negatif gitu. Dan ini juga merupakan sebuah concern juga. Kayak banyak orang Kristen tuh yang bahkan meninggalkan gereja karena ya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Gereja kok kayak gini sih gitu. Dan kalau misalnya aku nanya gitu ke kalian gitu, apakah hanya ada kedamaian dan kesempurnaan di dalam gereja? Tentu tidak guys gitu. Kayak kenapa gitu, kita di dunia ini aja, kita semua itu adalah manusia berdosa gitu. Dari awal kita lahir, kita itu kita berdosa gitu. Dan
Kayak memang kita sudah diselamatkan gitu, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita udah beroleh keselamatan itu, tapi tubuh kita di dunia ini itu kita masih hidup dengan daging kita gitu, dimana kita masih bisa berbuat dosa dan dimana kita masih bisa melukai orang lain juga gitu. Dan hal itu juga hal yang terjadi dan hal yang sangat umum terjadi di gereja gitu. Kita masih bisa melukai satu sama lain gitu. Nah, mungkin aku juga mau sharing juga sih, maksudnya kayak aku pun pernah di sisi yang ini gitu, maksudnya aku kayak ngerasa gereja kok kayak gini gitu, dan aku juga pernah mau keluar gitu dari gereja, kayak meninggalkan semuanya, nggak mau ngurusin itu masalah, ya udah keluar aja gitu. Tapi pas itu tuh aku bersyukur juga kayak ada yang negur aku gitu, kalau misalnya memang kamu udah nggak bisa menerima apapun ya berarti mungkin ini waktumu gitu untuk kamu yang memberi gitu, sehingga aku ada di titik ini gitu sampai sekarang gitu. Benar-benar puji Tuhan sih. Nah, aku juga mau ngasih, ya itu tipsnya, bukan tipsnya sih, tapi kayak ketika kita mungkin udah ngerasa kok ada yang nggak sesuai gitu sama gereja ini gitu, mungkin kita juga bisa diskusi sebenarnya sama leader kita gitu. Kenapa ya aku kok ngerasain kayak gini gitu. Tapi kita juga bisa ini sih, kita bisa memfokuskan lagi gitu. Bener nggak ya fokus kita itu, apakah apa yang sebenarnya kita cari di gereja gitu. Apa kita cari hubungannya atau kita itu apa kita cari happy-happynya doang, apa kita cuma cari makanannya, minumannya, atau apa yang kita cari itu Tuhannya gitu. Dan iya, maksudnya benar-benar penting banget kita fokus, kita ke gereja itu fokus untuk mencari Tuhan gitu, dan kita benar-benar bisa terus bergantung sama Tuhan. Dan maksudnya kan tadi aku udah bilang gitu, sangat wajar kita mungkin melukai dan juga kita dilukai gitu, dan kita benar-benar minta Tuhan gitu yang memulihkan setiap hati kita gitu, menunjukkan fokus yang benar itu kayak gimana gitu. Dan aku mau mengundang untuk kita semua itu, kita nggak cuma fokus sama ekspektasi kita sendiri, apa yang bagus, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menciptakan suasana yang ideal itu gitu. Gimana caranya kita bisa sama-sama biar kita bisa mencapai, mungkin nggak ideal banget, tapi suatu hal yang mendekati ideal itu gitu. Dan Tuhan sendiri juga menuliskan di Alkitab, Tuhan tuh menciptakan persekutuan rohani atau Christian fellowship itu agar kita juga bisa saling belajar mengenai firman Tuhan, kita bisa menasihati dan kita juga bisa bertumbuh bersama. Dan itu bisa kita baca di Ibrani 10 ayat 25. Ya, kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yes, amin. Dan sekali lagi aku cuma mau bilang kalau tidak ada gereja yang sempurna gitu. Tapi kita percaya kalau Tuhan itu bisa memakai setiap ketidaksempurnaan ini, Tuhan bisa memakai setiap gereja untuk membangun setiap karakter kita gitu. Dan membawa sebuah perubahan yang luar biasa di gereja maupun dimanapun kita berada gitu. Jadi hari ini aku mau balik lagi, mau ngingetin setiap dari kita bahwa kita itu bisa loh guys membawa perubahan. Gak peduli seberapa muda kita atau gak peduli seberapa tua kita itu bisa membawa sebuah perubahan itu. Dan perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Hal-hal apa sih yang bisa kita kerjain gitu untuk merubah itu, untuk membawa perubahan. Seperti yang tadi aku udah bilang, kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bisa tahu dan fokus siapa diri kita sebenarnya. Terus kita juga menyadari bahwa kita masih dan akan terus melalui proses belajar ini gitu. Dan aku juga mungkin reminder juga, it's okay to make mistake. Gak apa-apa kalau kalian salah atau terjatuh atau terguling-guling gitu, yang penting kalian mau bangkit berdiri dan yuk kita coba lagi gitu. Dan kita gak hanya fokus pada ekspektasi kita, mohon maaf, mari kita ulangi, kita gak hanya fokus kepada ekspektasi kita tentang apa yang baik, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, sharingku cuma sampai di sini aja, dan aku mau mengundang semua jemaat untuk berdiri juga. Mari kita meresponi firman Tuhan.
mengingatkan lagi siapa kita sebenarnya, siapa identitas kita, dan juga mengingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ayo kita sama-sama mau menyanyikan lagu ini dari awal. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All
juga gitu yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus gitu, atau mungkin juga kayak mungkin baru akhir-akhir ini baru sering datang ke gereja gitu, atau aku juga dapat kayak mungkin ada banyak dari kita yang mungkin juga mulai sibuk sendiri gitu, kayak kita mulai menjauh gitu dari Tuhan. Aku mau ya sama-sama kita mau berdoa gitu, kita mau mengundang Tuhan untuk mengenal kita, mungkin buat yang belum kenal, atau kita mau mengundang Tuhan tuh untuk dekat lagi gitu. Kita mau membawa diri kita tuh untuk pada Tuhan gitu. Yuk sama-sama kita mau berdoa gitu. Kita benar-benar mau menyampaikan setiap kerinduan kita ini gitu. Yes Tuhan. Tuhan kami kami tahu ya Tuhan, kami selalu sibuk ya Tuhan dengan apa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami menjauh dari Engkau ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, hal yang mungkin kayak kami gak bisa ngerasain Kau lagi bersama ya Tuhan. Tapi sungguh Tuhan kami dari Tuhan mengundang Engkau Tuhan untuk setiap hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami mau mengundang Engkau Tuhan untuk berhati Tuhan dalam setiap hari kami. Yes Tuhan. Yes Tuhan, ini kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami mau mengundang-Mu Tuhan untuk sungguh Tuhan hadir di kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kepekaan yang lebih Tuhan untuk merasakan Engkau. Berikan kami hikmat-Mu itu ya Tuhan. Berikan kami kerinduan hati Tuhan untuk terus merindukan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terus yang kedua aku juga mau yuk sama-sama kita mau berdoa. Jika aku juga ngerasain mungkin di antara kita juga banyak mengalami luka gitu. Kita mungkin juga merasa dilukai ketika kita berada di gereja maupun di luar. Kita ngerasa kok orang-orang gak ada yang ngerti sama aku gitu. Kayak kenapa gak, I don't feel fit in gitu di sini gitu. Yuk sama-sama kita mau berdoa gitu. Yes Tuhan. Yes, kamu mau berdoa Tuhan. Yang gak ada supaya mungkin merasa ya Tuhan, kalau gak ada seorang pun yang mengerti kami Tuhan. Dalam hati kami Tuhan, kami mau Tuhan dengan sukacita Tuhan. Kami layak Tuhan memenangkan, Kau layakkan Tuhan. Perkenan setiap kami Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan setiap kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan punya hati Tuhan yang baik dan manis Tuhan Tuhan bersama kami. Tapi kami mau Tuhan hati yang mengasihi Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, sungguh Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya ya Tuhan yang mengerti kami ya Tuhan. Dan kami gak pernah sendirian Tuhan. Kami mempunyai Engkau Tuhan yang selalu berjalan Tuhan bersama kami ya Tuhan. Kau yang memberikan setiap pemulihan itu Tuhan pada hati kami Tuhan. Kau yang mengisi Tuhan setiap rongga-rongga yang kosong itu ya Tuhan. Kau yang mengisinya dengan penuh ya Tuhan, dan bahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau yang berikan kami kemampuan itu, Kau yang berikan kami kasih yang lebih Tuhan buat kami untuk mengasihi orang lain, terutama mungkin juga orang-orang yang sudah melukai kami. Kiranya Tuhan, sungguh Tuhan, kami hanya bisa bersandar ya Tuhan hanya padamu ya Tuhan, hanya pada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kiranya Engkau sudah berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami gak cuma mau menangkapnya hanya di sini saja Tuhan, atau cuma masuk ke telinga kiri keluar di telinga kanan. Kami gak mau ya Tuhan. Kami mau sungguh Tuhan ada perubahan yang begitu nyata Tuhan terjadi di kehidupan kami. Setiap firman yang kiranya udah Kau taruh Tuhan sungguh bisa bertumbuh Tuhan dan berbuah Tuhan berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan kami sudah berdoa. Ya sama kita juga mau masuk ke doa berkat. Oke. Yuk kita sebelum kita menerima berkat, kita sama-sama berdoa. Akhir-akhir ini kan banyak murid ya yang datang dari Indonesia.
Saya percaya saat mulai masuk di Taiwan itu ada satu kekhawatiran, keraguan, ya sulit untuk adaptasi dengan lingkungan. Mari kita sama-sama berdoa untuk setiap mereka, supaya mereka di Taiwan ini, saya percaya Tuhan itu bukan satu kebetulan ya mereka ke Taiwan. Pasti Tuhan mau pakai mereka untuk menjadi saksinya. Amin ya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan, kami bersama-sama di rumah-Mu. Tuhan, kami menyatukan hati kami sehati sepikir. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang akhir-akhir ini Tuhan begitu banyak Tuhan murid-murid ya Tuhan yang datang ke Taiwan ini Tuhan. Tuhan berdoa untuk setiap mereka Tuhan, yang dimanapun mereka Engkau tempatkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penghiburan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Biarlah Tuhan rasa kekhawatiran, rasa takut bahkan ya Tuhan mungkin sulit ya Tuhan untuk adaptasi dengan lingkungan Tuhan. Aku percaya Roh-Mu Tuhan bekerja ya Tuhan untuk setiap mereka, sehingga Tuhan mereka akan merasakan satu rasa aman Tuhan, karena hanya di dalam-Mu Tuhan rasa aman itu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita juga berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan yang khususnya yang hari ini ada di sini ya. Tadi Lisa sudah ngomong banyak tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah sebagai pewaris kerajaan ya. Bagaimana sikap kita, tingkah laku kita gitu. Kita berdoa supaya kita benar-benar Roh Kudus tuh terus ada di dalam diri kita, sehingga kita tuh menjadi saksi-saksinya. Orang akan melihat kita tuh kasih Tuhan itu terpancar dari hidup kita gitu. Jadi kita nggak ngomong pun orang akan tahu oh ini anak Tuhan gitu. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu khususnya yang di tempat ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau akan pakai setiap mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, saat Kau membawa mereka ke tempat ini Tuhan, ada sesuatu, ada rencana-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan aku berdoa Tuhan, berikan satu kekuatan, berikan satu Tuhan hati yang lebih lagi ya Tuhan, sehingga saat ya Tuhan mereka dimanapun ya Tuhan akan terpancar ya Tuhan, kasih-Mu terpancar melalui kehidupan mereka Tuhan, sehingga orang akan melihat ya Tuhan mereka adalah anak-anak Tuhan ya Tuhan, sehingga biarlah Tuhan setiap mereka juga Engkau berikan kemampuan ya Tuhan untuk mengasihi Tuhan sesama mereka, bahkan mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti mereka Tuhan, tapi karena kasih-Mu sempurna ya Tuhan di dalam setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka mampu mengasihi siapapun mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita juga berdoa untuk khususnya wilayah youth ya. Kita juga berdoa untuk Freddy yang masih di Singapura ya. Tanggal 19 kayaknya dia kembali. Kita berdoa untuk kesatuan di dalam wilayah youth ini. Saya percaya di dalam kesatuan itu ada satu perubahan yang luar biasa. Jadi biar banyak murid-murid banyak yang dimenangkan melalui saudara-saudara semua ya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk wilayah youth. Tuhan, aku percaya Engkau telah membentuk wilayah ini Tuhan untuk satu rencana yang besar Tuhan. Biarlah Tuhan berikan satu kesatuan hati Tuhan di dalam wilayah ini Tuhan. Berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan hati Bapa Tuhan, untuk mereka bisa menggembalakan ya Tuhan di dalam segi masing-masing ya Tuhan, sehingga mampu Tuhan untuk mengasihi, untuk menggembalakan, untuk menuntun, untuk mengarahkan ya Tuhan setiap mereka Tuhan, sehingga mereka akan terus bertumbuh di dalam dewasa rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari kita buka tangan kita menerima berkat. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah, Roh penolong, Roh yang membantu kita, Roh yang mengarahkan kita, akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, ibadah youth sore hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kanan kirinya, Yesus aini wo aini. Yesus aini wo aini. Woo! God bless you.